Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai domain dan range fungsi, di mana kita akan mencari suatu daerah asal dan daerah hasil dari sebuah fungsi. Untuk sebuah fungsi ini seperti kita ketahui, di mana fx ini kan adalah y untuk sebuah nilai x yang diberikan. Jadi kalau misalkan ada sebuah fungsi x, ada sebuah fungsi f di mana kita akan memberikan nilai x di sini pada suatu fungsi f di sini, maka akan menghasilkan fx. Nah, di mana fx ini sama dengan y, yang berarti y ini adalah fungsi dari f. Jadi di mana x ini adalah daerah asal atau domain, di mana ini adalah domainnya. Jadi domain ini adalah semua nilai x yang memenuhi agar nilai suatu fungsi atau y-nya ada atau terdefinisi. Kemudian untuk fx sama dengan y-nya ini adalah range-nya atau daerah hasilnya. Jadi range di sini adalah nilai fungsinya, semua nilai fungsinya yaitu nilai y. Apabila suatu domain sudah ditentukan, berarti kita tidak usah mencari domainnya. Jadi yang harusnya dicari adalah range-nya saja. Misalkan ada sebuah fungsi untuk fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi yang berpangkat 1. Di sini misalkan ada fungsi fx. Untuk fungsi linear 2x plus 2, di mana di sini ditentukan domain fungsinya, df di sini adalah domain fungsinya, yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Berarti di sini untuk domain fungsinya sudah ditentukan, berarti kita tinggal menuliskan saja domain fungsinya. Kita sekarang akan mencari range-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat pada penjelasan sebelumnya, di mana x ini adalah domain, berarti di sini x ini akan dimasukkan ke dalam fungsi. Berarti di sini nilai domain ini bisa kita masukkan ke dalam fungsi fx di sini. Nah, di sini bisa kita tuliskan terlebih dahulu untuk domainnya. Bisa kita mulai dari yang terbesar dulu, berarti di sini 2, kemudian 1, 0, negatif 1, dan negatif 2. Dimana di sini fungsinya adalah fungsi fx sama dengan 2x plus 2. Ini adalah fungsi linear. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilai x-nya di sini. X-nya adalah 2, 1, 0, negatif 1, dan negatif 2 ke dalam fungsi fx-nya. Dimana berarti kita akan mengganti nilai x-nya dengan nilai-nilai pada domain. Jadi di sini kita bisa masukkan dulu, misalkan yang pertama adalah 2, berarti di sini untuk perhitungannya, berarti untuk x-nya bernilai 2, berarti kita ganti x-nya dengan 2, berarti 2 dikali 2 ditambah 2. Ini hasilnya adalah 6. Kemudian untuk x-nya 1 di sini kita ganti x-nya dengan 1, didapat hasil di sini 4. Terusnya sampai f negatif 2. Di sini untuk f negatif 2 berarti 2 dikalikan negatif 2 ditambah dengan 2. Negatif 4 ditambah 2, ini negatif 2. Jadi di sini bisa kita tuliskan hasilnya secara berurutan juga. Dari yang terbesar, misalkan di sini 6, kemudian 4. Untuk 0 kalau kita substitusikan atau masukkan atau kita ganti nilai x-nya dengan 0, berarti 2 kali 0 ditambah 2. Berarti ini 2. Untuk negatif 1, 2 kali negatif 1, negatif 2 ditambah 2. Berarti ini menghasilkan 0. Dan yang terakhir tadi adalah negatif 2. Sekarang kita tinggal
petakan di sini 2, untuk 2 ini kan tadi hasilnya 6, kemudian yang 1 ini 4, 0, 2, negatif 1, 0, negatif 2, ini negatif 2. Jadi ini adalah domainnya negatif 2 sampai 2 dipetakan terhadap fungsi fx sama dengan 2x plus 2 menghasilkan range-nya 6, 4, 2, 0, dan negatif 2. Jadi kalau kita gambarkan, sketsakan grafiknya, di sini bisa kita lihat bentuknya. Kita sketsakan dulu grafiknya. Di sini ya terbesarnya 6, berarti di sini kita bisa mulai dari 6. Ini grafik Y 5, 4 seperti ini. 0, kemudian ini kita bisa buat titik-titiknya. Oke, cukup. Oke, sekarang kita gambarkan dulu di sini 2,6, ini 2 ini sebagai x, yang ini kan sebagai x di sini, berarti yang ini adalah fx sebagai y-nya, sebagai range-nya, berarti 2,6. X-nya 2, Y-nya 6. X-nya 2 di sini. X-nya 2, Y-nya 6. Berarti kita tarik garis dari 6 dan 2 di sini untuk Y-nya, dan untuk X-nya kita garis, dan di sini adalah titiknya. Kemudian 1,4, X-nya 1, Y-nya 4. Di sini X1, Y-nya 4. Kita tarik lagi garisnya, garis putus-putusnya, ini adalah titiknya. Kemudian 0,2, X-nya 0, Y-nya 2, berarti di sini. Kemudian negatif 1,0, X-nya negatif 1, Y-nya 0 di sini. Kemudian negatif 2, negatif 2 kita gambarkan dulu untuk titik di Y-nya di sini, negatif 1, negatif 2. Negatif 2, negatif 2. Oke. Sekarang kita tarik garisnya. Kita hubungkan titik-titiknya. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah grafik sketsa grafik dari fungsi fx sama dengan 2x plus 2. Di sini untuk persamaan linear, di sini grafiknya berupa garis lurus. Jadi untuk persamaan linear ini akan berupa garis lurus bentuknya. Nah, di sini karena domainnya atau daerah asalnya dibatasi dari negatif 2 sampai 2, berarti kita lihat negatif 2 sampai 2. Nah, berarti untuk domainnya di sini bisa kita gambarkan dari negatif 2 sampai 2. Nah, ini adalah domainnya. Ini adalah domainnya atau daerah asal. Kemudian di sini untuk range-nya kita lihat negatif 2, 0, 2, 4, 6 ini adanya di sumbu Y. Berarti ini adalah ini adalah range-nya atau daerah hasilnya. Jadi kalau kita lihat dalam grafik, domain itu berada di sumbu X dan range itu berada di sumbu Y. Tapi kita lihat dulu titik ujungnya, kalau bentuknya persamaan garis lurus, kita lihat titik ujungnya. Jadi itu adalah titik domainnya atau batas dari domain dan range-nya. Tapi kalau misalkan ada suatu fungsi yang domainnya tidak ditentukan, misalkan fungsinya sama, misalkan fungsinya fx sama dengan 2x plus 2, di mana domainnya tidak ditentukan, berarti kan bentuknya adalah garis lurus, tapi titik ujungnya itu tidak ditentukan, berarti titik ujungnya akan terus memanjang. Kalau misalkan titik ujungnya tidak ditentukan, berarti kan gambarnya
kita gambarkan, misalkan kalau tidak ditentukan berarti kan gambarnya seperti ini. Di sini 0 gitu kan. Misalkan bentuknya ini X, ini Y, persamaan garis lurus kan berarti dia seperti ini misalkan. Nah, kalau tidak ditentukan domainnya berarti kan ini bentuknya tanda panah, artinya dia akan terus memanjang, dimana titik ujungnya, ujung-ujung dalam garisnya ini kan tidak ditentukan, berarti terus memanjang. Berarti jika seperti itu, domainnya berarti semua yang berada di sumbu X. Artinya adalah semua bilangan realnya ini adalah domainnya. Berarti domainnya di sini adalah, domain fungsinya adalah X anggota bilangan real gitu. Atau bisa juga kita tuliskan dari negatif tak hingga sampai tak hingga, karena kan kita tidak tahu ujungnya sampai berapa, jadi kan berarti semua bilangan realnya gitu. Begitu juga dengan nilai y-nya. Kalau misalkan tidak ditentukan untuk bentuk persamaan garis lurus, berarti nilai y-nya juga sama, dia akan terus memanjang juga kan, karena terus memanjang grafiknya, berarti kan y-nya juga sama, semakin besar, semakin ke atas semakin besar, semakin ke bawah semakin kecil gitu kan. Berarti untuk range-nya pun sama di sini. Range fungsinya adalah y anggota bilangan real. Untuk semua nilai y anggota bilangan real, artinya semua yang ada di grafik y ini. Berarti bisa juga kita tuliskan batasnya dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, untuk yang ini domainnya bisa kita tuliskan, ini domain fungsinya berarti X, untuk di sini kan batasnya dari negatif 2, nilai X kan negatif 2 sampai 2 ya. Berarti X lebih dari sama dengan negatif 2, karena di sini negatif 2-nya termasuk. X kurang dari sama dengan 2 untuk X anggota bilangan real. Atau bisa juga kita tuliskan bentuknya berarti interval tertutup dari negatif 2 sampai 2. Nah, untuk range-nya di sini range fungsinya berarti y-nya di sini kan dari y kurang dari sama dengan negatif 2, y lebih dari sama dengan negatif 2 kurang dari sama dengan 6 untuk y anggota bilangan real. Ini juga bisa dituliskan bentuknya adalah interval tertutup dari negatif 2 sampai 6. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa domain ini adalah himpunan semua bilangan real X sehingga fungsi f terdefinisi atau mempunyai nilai real. Sedangkan untuk range-nya ini bisa kita simpulkan bahwa daerah hasil ini adalah himpunan bilangan real y yang merupakan hasil pemetaan dari fungsi f. Nah, untuk domain yang tidak ditentukan ini kan daerah asalnya adalah semua bilangan real X, berarti yang ini, atau dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Tetapi ada bilangan-bilangan yang dikecualikan, artinya bilangan-bilangan yang mempunyai syarat tertentu agar fungsinya ini terdefinisi atau mempunyai nilai real. Nah, bilangan-bilangan yang dikecualikan ini yang harus kita perhatikan kalau misalkan nanti kita bertemu di soal. Nah, di sini untuk bilangan-bilangan yang dikecualikan di sini adalah untuk fungsi yang berbentuk, yang pertama di sini adalah fungsinya adalah bentuk akar. Misalkan di sini ada fungsi fx yaitu akar gx. Nah, untuk akar ini akan terdefinisi jika nilai gx-nya ini lebih dari 0, artinya nilainya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi untuk nilai gx ini tidak diperbolehkan
dipastikan bernilai negatif karena akar yang bernilai negatif atau akar GX-nya ini negatif ini adalah bilangan imajiner. Jadi hasilnya tidak atau bukan merupakan bilangan real. Jadi di sini ada syarat tertentu untuk fungsi yang berbentuk akar di sini, yaitu nilai GX-nya ini lebih dari sama dengan 0. Jadi paling kecil nilainya 0 karena akar dari 0 adalah 0, di mana 0 adalah bilangan real. Tapi kalau kurang dari 0, misalkan negatif 1, akar dari negatif 1 itu adalah bilangan imajiner, bukan bilangan real. Kemudian untuk bentuk fungsi yang berbentuk pecahan. Misalkan di sini pecahannya adalah GX per HX. Nah, untuk bentuk pecahan syaratnya adalah penyebutnya atau HX di sini tidak boleh sama dengan 0. Karena jika penyebutnya 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Jadi misalkan GX-nya bernilai 1 juta, HX-nya bernilai 0. 1 juta dibagi 0 itu hasilnya adalah tidak terdefinisi, yang artinya bukan bilangan real. Jadi di sini HX di sini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian jika bentuk pecahan tetapi penyebutnya bernilai akar, misalkan GX per akar HX. Nah, di sini kan dari yang pertama dan yang kedua ini kan kalau kita lihat, kalau bentuk akar itu syaratnya lebih dari sama dengan 0. Artinya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan penyebut untuk pecahan tidak boleh sama dengan 0. Berarti 0-nya tidak boleh ikut. Berarti syarat untuk bentuk pecahan yang penyebutnya memiliki bentuk akar, ini syaratnya adalah HX-nya harus lebih dari 0. Artinya 0-nya tidak termasuk. Karena akar 0 kan memang 0 bisa bilangan real. Tetapi jika 0 ini posisinya berada di penyebut atau berada di HX di sini, berada di penyebut, hasilnya maka tidak terdefinisi dan artinya itu bukan bilangan real. Jadi tidak boleh karena memang untuk domain dan range ini semestanya adalah bilangan real. Kemudian jika bentuk pecahan ini pembilang dan penyebutnya berbentuk akar, misalkan di sini akar GX per akar HX. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini, GX dan HX. Nah, ini syaratnya adalah GX per HX-nya ini lebih dari sama dengan 0. Artinya hasil dari pecahan ini boleh minimal, boleh paling kecil 0. Karena akar dari 0 terdefinisi untuk bilangan real gitu. Artinya bahwa nilai GX-nya ini boleh 0, tetapi nilai HX-nya nggak boleh 0. Karena kalau nilai GX-nya 0, 0 dibagi berapapun angkanya hasilnya adalah 0. Tetapi jika HX-nya 0, ini hasilnya tidak terdefinisi gitu. Jadi untuk hasil dari pecahannya, pengoperasian pecahannya ini lebih dari sama dengan 0. Nah, dalam menentukan atau menghitung range suatu fungsi, ini bisa dilakukan dengan cara menggambarkan grafik atau dengan cara menghitung fungsi inverse-nya. Jadi, jika bentuk fungsi itu lebih mudah atau bisa digambarkan dalam bentuk grafik, silahkan digambarkan dalam bentuk grafik karena itu akan lebih mudah dalam ketika kita melihat domain dan range-nya gitu. Kita lihat saja nilai X dan Y-nya. Misalkan kalau ada grafik fungsi linear garis lurus, misalkan di sini kita contohkan ya. Misalkan berbentuknya sudah grafik seperti ini. Ini Y, ini X. Misalkan titiknya ini di sini. Ini misalkan bulatnya bulat kosong di sini. Kemudian misalkan di sini bulatnya penuh. Nah,
misalkan grafiknya seperti ini. Kita lihat dulu di sini misalkan 2, di sini 1, kemudian di sini misalkan 6, di sini 3 gini. Nah, kita ketika melihat grafik seperti ini untuk menentukan range dan domainnya, kita lihat saja pada sumbu X dan Y-nya. Nah, yang terletak di sumbu X ini adalah domainnya. Berarti di sini kan ada angka lagi nih kan, 0, 1, 2 dan seterusnya gitu kan. Ini negatif 1, maaf ini negatif 2. Nah, jadi di sini kita lihat kalau bentuknya seperti ini, kita lihat ujung-ujung pada grafik kuadratnya ini. Grafik untuk garis lurusnya ini. Nah, di sini kita lihat pada titik ujungnya ini kan titik koordinatnya ada di negatif 2,1, yang ini di 6,3. Nah, di sini kita lihat titik ujung-ujungnya. Berarti kita tarik garis. Nah, seperti ini. Nah, berarti garis ujung satu ke ujung yang lainnya ini adalah yang di sumbu X, ini adalah nilai domainnya. Atau kita bisa lihat ujung-ujungnya di sini di koordinatnya di sini yang pertama adalah negatif 2, yang ini X-nya, yang ini adalah 6, yang ini juga X-nya. Berarti di sini adalah domainnya. Di mana domainnya ini di sini bisa lihat kan ujung-ujungnya dari min 2 sampai 6. Berarti kita bisa tuliskan di sini X-nya lebih dari sama dengan negatif 2, X kurang dari, karena di sini bulatnya kosong, berarti ini tidak pakai sama dengan ya. X lebih dari negatif 2, X kurang dari sama dengan 6. Untuk X anggota bilangan real. Bisa juga kita tuliskan karena di sini negatif 2-nya tidak memuat tanda sama dengan, berarti intervalnya interval terbuka dari negatif 2 sampai 6. Untuk 6-nya adalah interval tertutup. Nah, untuk range-nya di sini kita lihat yang memuat persamaan garis ini mana saja gitu. Nah, di sini kita lihat. Nah, dari sini sampai sini berarti range-nya Y-nya ini dari 1 sampai 3. Atau kita bisa lihat ujungnya di sini. 1 dan 3. Berarti untuk range fungsinya di sini berarti Y, untuk Y lebih dari 1 kurang dari sama dengan 3. Untuk Y anggota bilangan real. Atau bisa kita tuliskan interval terbuka 1, interval tertutup 3. Nah, apabila bentuknya tidak berupa gambar, misalkan di sini bentuknya seperti ini, tentukan domain dan range fungsinya dari fungsi misalkan fx sama dengan 4x min 5. Sebetulnya kita boleh menggambarkan grafiknya, boleh juga tidak. Karena kita ketahui bahwa untuk persamaan garis lurus ini, kalau kita buat grafiknya, kalau misalkan tidak ada domain yang ditentukan, artinya maka domainnya adalah atau daerah asalnya adalah semua bilangan real X. Artinya semua bilangan real yang berada pada sumbu X. Maka untuk range-nya pun sama, artinya semua bilangan real yang ada di sumbu Y. Gitu. Jadi di sini kalau misalkan bentuknya adalah bentuk persamaan garis lurus atau bentuk fungsi linier, di sini fungsi linier ini fungsi pangkat 1, yang artinya kalau kita gambarkan akan berbentuk garis lurus. Kalau tidak ditentukan domainnya, maka panjangnya
pun akan terus memanjang gitu kan. Maka dari itu untuk nilai domainnya pun artinya semua bilangan real. Untuk range-nya pun sama, artinya semua bilangan real. Jadi jika bentuknya adalah persamaan linier, di sini kita bisa langsung menuliskan domainnya dan range-nya. Jadi di sini domainnya berarti X untuk X anggota bilangan real, atau bisa juga kita menuliskan dari interval negatif tak hingga sampai tak hingga. Kemudian untuk range fungsinya juga sama, Y untuk Y anggota bilangan real, artinya semua nilai Y yang ada di semua bilangan real yang ada di sumbu Y gitu. Ini juga intervalnya dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, sekarang bagaimana jika bentuk fungsinya adalah fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat ini kan adalah fungsi pangkat 2 gitu kan, dimana bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a ini adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Sedangkan x di sini adalah variabelnya gitu. Jadi ini adalah koefisien, dan c adalah konstantanya. Nah, jika bentuknya fungsi kuadrat, jadi sebetulnya jika bentuk soalnya apapun, kita lihat dulu apakah dia adalah bilangan yang dikecualikan atau tidak. Jika bukan bilangan yang dikecualikan, yang ini yang berbentuk akar, berbentuk pecahan, maka jika domainnya tidak ditentukan, maka domainnya adalah semua bilangan real X, karena memang tidak termasuk bilangan yang dikecualikan. Jadi di sini kalau misalkan domain fungsinya tidak ditentukan, berarti di sini domain fungsinya adalah semua bilangan real X, karena memang tidak termasuk bilangan yang dikecualikan gitu untuk fungsi kuadrat ini. Jadi bisa kita tuliskan untuk domainnya adalah X untuk X anggota bilangan real, atau dari interval negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, untuk mencari range fungsinya, kita cari range fungsinya bagaimana caranya? Nah, kita harus ingat dulu bahwa dalam fungsi kuadrat ini kita bisa memperkirakan kira-kira gambar grafik fungsi kuadrat ini seperti apa. Kita kan tahu untuk fungsi kuadrat ini gambarnya berbentuk parabola. Jadi di sini kita bisa memperkirakan kira-kira gambarnya seperti apa gitu. Jadi untuk fungsi kuadrat ini kita bisa membuat gambar atau bisa menghitung inverse-nya. Jadi kita lihat mana yang lebih mudah untuk kita lakukan perhitungannya. Nah, kita lihat dulu di sini untuk fungsi kuadrat kan, kalau misalkan kita mau memperkirakan gambarnya seperti apa, kita harus tahu dulu apa yang harus kita lihat dari sebuah fungsi itu gitu kan. Nah, untuk menentukan suatu gambaran pada perkiraan gambar pada fungsi kuadrat ini, yang pertama yang bisa kita lihat adalah nilai a-nya atau koefisien dari x kuadratnya, yang ini nilai a-nya atau koefisien x kuadratnya. Jika nilai a-nya lebih dari 0, ini maka gambar parabolanya ini akan terbuka ke atas. Jadi gambarnya seperti ini. Jika a-nya kurang dari 0 atau a-nya negatif atau nilai x kuadratnya ini negatif, maka gambarnya parabolanya ini akan terbuka ke bawah. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat
misalkan bentuk parabolanya seperti ini, gambarnya misalkan ya. Nah, misalkan seperti ini. Oke, ini adalah Y, ini X. Kan domainnya adalah semua bilangan real X. Untuk X anggota bilangan real, maka untuk menentukan range-nya, kita lihat range yang memuat grafik dari parabola ini. Kita lihat dari ujung mana sampai ujung mana sih, gitu kan. Kan untuk untuk ujung yang ini masih berbentuk panah, artinya dia akan terus memanjang gitu. Nah, kita lihat ujung yang lain. Kalau parabola ini kan ada yang namanya titik puncaknya gitu, atau nilai minimum dan maksimumnya. Nah, kita lihat di sini. Berarti di sini kita bisa menerka atau kita bisa memperkirakan untuk range-nya ini berarti dari titik puncaknya ini sampai ke atas, sampai karena masih berbentuk panah berarti sampai tahingga gitu. Jadi di sini kita bisa memperkirakan kira-kira range-nya berarti ada di sini gitu kan. Dari titik puncak dari grafik parabolanya sampai ke atas, sampai tahingga. Nah, jadi di sini kita bisa memperkirakan sebetulnya gitu untuk range-nya ini, untuk mencari range-nya ini bisa dengan menghitung titik puncak pada Y gitu. Jadi ini bisa dengan menghitung titik puncak karena range ini adalah Y ya. Jadi di sini kita menghitung titik puncak pada Y-nya. Jadi Y puncaknya yang kita hitung. Nah, kalau misalkan fungsi kuadratnya nilai B-nya di sini bernilai 0, artinya dia tidak punya nilai X, artinya kan 0 kali berapapun pasti hasilnya 0, berarti kan bentuknya misalkan X kuadrat ditambah konstantanya, misalkan X kuadrat ditambah 5, X kuadrat negatif 2, jadi nilai X-nya misalkan 0, jadi di sini apabila nilai atau apabila di sini variabel X-nya ini 0, maka yang jadi perhatian kita adalah yang pertama yang harus kita lihat. Ini yang harus dilihat adalah yang pertama di sini adalah nilai A-nya. Jadi kita lihat dulu nilai A-nya. Nilai A-nya ini lebih dari 0 atau kurang dari 0. Jadi kalau lebih dari 0, oh berarti parabolanya terbuka ke atas. Kalau kurang dari 0, oh parabolanya terbuka ke bawah. Kemudian yang kita lihat adalah di sini nilai C-nya. Nah, nilai C ini adalah titik potong fungsi parabola sumbu Y. Ini adalah titik potong fungsi parabola sumbu Y. Nah, misalkan kita contohkan di sini untuk fungsi f(x) sama dengan misalkan kalau f(x)-nya x kuadrat misalkan ya, berarti kan di sini tidak mempunyai variabel x dan juga konstanta, artinya x-nya 0, konstantanya 0. Nah, jika seperti ini berarti kan kita lihat dulu. Ini kan A-nya lebih dari 0. Oh, berarti gambarnya kira-kira parabolanya terbuka ke atas. Di sini kan kemudian nilai X-nya 0, kemudian C-nya juga 0. Di sini bisa kita gambarkan, kita perkirakan. Oke. Nah, di sini berarti terbukanya ke atas gitu kan. X-nya 0 berarti yang kita lihat C-nya. C ini adalah titik potong fungsi parabola di sumbu Y. Artinya ada di sini. Titik potongnya berarti bentuknya seperti ini. Nah, berarti jika seperti ini, range-nya yang mana? Range-nya berarti ini. Range fungsinya berarti Y, dimana Y-nya ini kan paling kecil 0 sampai tahingga. Berarti Y-nya lebih dari sama dengan 0.
Untuk Y anggota bilangan real, atau bisa kita tuliskan di sini interval tertutup dari 0 sampai tak hingga. Berarti untuk domainnya, karena di sini domainnya tidak ditentukan atau tidak dibatasi, berarti domain fungsinya adalah X untuk X anggota bilangan real, atau bisa kita tuliskan dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Jadi jika bentuknya misalkan nilai X-nya, variabel X-nya 0, itu kita tidak harus menghitung titik puncaknya, tapi kita bisa memperkirakan gambar grafiknya. Nah, kalau misalkan fungsinya, misalkan di sini fungsinya fx sama dengan negatif x kuadrat plus 2. Nah, kita lihat di sini yang harus kita perhatikan adalah yang pertama adalah a-nya. Di sini a-nya, kalau kita lihat kan a-nya kurang dari 0, berarti dia akan terbuka ke bawah. Kemudian b-nya, x-nya kan tidak ada di sini, berarti nilai b-nya juga kan 0. Berarti kan tidak mempunyai nilai x. Itu kan x-nya 0, maka di sini yang kita lihat adalah c-nya. Di sini c-nya adalah 2. Artinya bahwa c ini kan titik potong fungsi parabola sumbu y. Artinya di sini berarti berada di titik potong di y2 di sini, untuk titiknya di 2. Kemudian dia terbukanya ke bawah, berarti bentuk grafiknya kurang lebih seperti ini. Nah, berarti di sini kita bisa melihat domainnya, karena bukan termasuk bilangan yang dikecualikan, maka di sini domainnya adalah X anggota bilangan real. Itu kan. Di sini intervalnya dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Kemudian untuk y-nya, kita lihat y-nya dari 2 sampai ke bawah. Ke bawah ini kan semakin ke bawah semakin negatif. Berarti semakin ke arah negatif tak hingga. Jadi di sini bisa kita tuliskan untuk range-nya. Berarti range fungsinya adalah y, di mana untuk y ini kurang dari sama dengan 2, karena kan dia ke arah 1, 0, berarti kan kurang dari sama dengan 2 untuk y anggota bilangan real, atau bisa kita tuliskan intervalnya berarti interval tertutup dari 2 sampai negatif tak hingga. Jadi untuk parabola ini range-nya bisa kita lihat dari titik puncaknya. Jadi titik puncak ini sebagai ujungnya gitu. Karena kan kalau kita mau melihat range pada sebuah grafik, kita harus melihat ujungnya gitu. Nah, untuk parabola ini kan dia punya ujung. Ujungnya ini adalah titik puncaknya. Maka dari itu biasanya ketika kita mau melihat range-nya atau memperkirakan gambar grafiknya, kita akan menghitung dulu titik puncaknya. Nah, di sini kasusnya jika x-nya 0 atau b di sini tidak ada, yang ini berarti x-nya 0 gitu kan, maka kita bisa langsung memperkirakan grafik fungsi untuk parabolanya gitu, tanpa kita harus menghitung titik puncaknya terlebih dahulu. Tapi kalau mau menghitung juga tidak apa-apa, hasilnya akan sama. Untuk x kuadrat ini titik puncaknya ada di 0,0, untuk negatif x kuadrat plus 2 titik puncaknya ada di 0,2. Jadi kalau kita mau menghitung pun titik puncaknya dengan memasukkan pada rumus titik puncak pada y puncak pun hasilnya akan sama gitu. Kita coba lagi di sini contohnya. Kita contohkan misalkan untuk yang grafik fungsi kuadrat ini, misalkan kita akan menentukan domain dan range fungsinya
dari misalkan yang pertama fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat min 2. Jadi di sini dalam menentukan range-nya kita bisa menggunakan gambar atau menghitung fungsi inverse-nya. Nah, di sini kita tentukan dulu domainnya karena bentuknya untuk fungsi kuadrat ini bukan bilangan yang dikecualikan, bukan berbentuk akar, bukan pula berbentuk pecahan, maka domainnya di sini adalah x untuk x anggota bilangan real. Artinya semua bilangan real pada x. Di sini intervalnya berarti dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, dalam mencari range-nya, di sini kita mencari range-nya kan. Nah, untuk mencari range-nya, yang pertama kita bisa menggunakan gambar. Di sini cara pertama ini gambar. Dengan cara yang tadi saya jelaskan, bahwa yang pertama ini kita bisa memperkirakan sebetulnya gambarnya seperti apa. Yang pertama kita lihat dulu di sini A-nya. Pada fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2, ini A-nya lebih dari 0, artinya dia kurvanya akan terbuka ke atas, dan x-nya, variabel x-nya 0, kan dia nggak punya x. Di sini C-nya negatif 2. C ini adalah titik potongnya pada sumbu Y. Nah, berarti di sini kita bisa memperkirakan gambar grafiknya. Sini 0. Nah, berarti di sini akan terbuka ke atas, di mana titik potong pada sumbu Y-nya adalah negatif 2. Di sini negatif 1, negatif 2. Berarti gambarnya akan seperti ini, akan membentuk seperti ini. Nah, berarti di sini bisa kita lihat range-nya berarti titik ujungnya dari negatif 2 sampai ke atas, sampai ke arah yang lebih besar kan, tambah ke atas dia tambah besar kan nilainya, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, berarti sampai tak hingga. Jadi di sini bisa kita tuliskan berarti di sini range fungsinya ini adalah y. Untuk Y lebih dari sama dengan 2, karena semakin ke atas semakin besar, berarti Y lebih dari sama dengan 2 gitu. Jadi paling kecil nilainya 2 untuk Y anggota bilangan real, atau bisa juga kita tuliskan bentuk intervalnya berarti dari negatif 2, maaf ini negatif 2 ya, sampai tak hingga. Nah, untuk cara yang kedua ini yaitu dengan cara menghitung inverse-nya, fungsi inverse-nya. Jadi kita akan hitung. Di sini kan kita lihat fungsinya ini kan fx sama dengan x kuadrat min 2, di mana fx ini kan sama dengan y. Y sama dengan x kuadrat min 2. Nah, inverse ini kan adalah kebalikannya. Berarti di sini pada fungsi inverse ini kan fungsi awalnya adalah y sama dengan x kuadrat min 2. Maka untuk fungsi inversenya kita akan membuat bentuknya menjadi x sama dengan gitu. Jadi nilainya ini harus bernilai x, sedangkan ini kan x kuadrat. Berarti kita harus mengubahnya menjadi bentuk x gitu. Nah, kita lihat di sini y sama dengan x kuadrat min 2. Berarti di sini yang kita cari adalah x-nya kan. Berarti di sini negatif 2 ini harus dipisahkan dari x-nya. Berarti di sini y plus 2 sama dengan x kuadrat. Nah, ini bentuknya kita bisa tukarkan. Ditukar ya, x kuadrat sama dengan y plus 2. Nah, kita kan mau membentuknya menjadi x, sedangkan di sini adalah x pangkat 2. Untuk menghilangkan pangkat 2, ini kan jika akan dirubah menjadi pangkat 1, x adalah x pangkat 1 gitu kan. Nah, untuk membentuk menjadi x pangkat 1, maka x pangkat 2 ini harus kita kalikan dengan setengah. Nah, dikalikan dengan setengah itu sama saja dengan
mengakarkan bentuknya gitu. Jadi dikali setengah itu sama saja dengan kita akarkan gitu. Jadi kedua ruas kita akarkan seperti ini. Nah, akar dari x kuadrat ini adalah x, sedangkan yang ini tetap, yaitu akar y plus 2. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah berbentuk x kan, berarti sudah ini adalah inverse-nya. X sama dengan akar y plus 2. Jadi ingat, kalau kita mau menghilangkan bentuk pangkat, kalau kita mau menghilangkan bentuk pangkat atau kita mau mengubahnya menjadi pangkat 1, itu kita harus mengalihkan dengan setengah atau kita ubah ke dalam bentuk akar. Nah, sekarang kita lihat di sini. Inverse-nya berubah menjadi x sama dengan akar y plus 2. Nah, di mana kalau kita lihat di sini bentuknya ini masuk kepada bilangan yang dikecualikan. Artinya di sini harus memiliki syarat tertentu agar hasilnya terdefinisi, untuk bilangan real. Di sini dia punya syarat. Di sini syarat bentuk akar ya, agar terdefinisi. Nah, syaratnya yaitu harus lebih dari sama dengan 0 atau paling kecil 0 kan, tidak boleh negatif. Berarti di sini di dalam akar ini yang artinya y plus 2 ini harus lebih dari sama dengan 0. Berarti y plus 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita operasikan di sini. Berarti kita akan mencari nilai y-nya. Berarti y lebih dari sama dengan 0 dikurangi 2. Y lebih dari sama dengan negatif 2. Jadi di sini agar terdefinisi maka nilai y-nya ini harus lebih dari sama dengan negatif 2. Jadi ini adalah range fungsinya, di mana untuk y lebih dari sama dengan negatif 2 untuk y anggota bilangan real. Atau kita bisa tuliskan intervalnya, yaitu interval tertutup dari negatif 2 sampai tak hingga. Nah, ini hasilnya sama. Jadi kita bisa menggunakan cara inverse dengan menghitung inverse, atau kita bisa memperkirakan gambarnya. Jadi silahkan mau menggunakan cara yang mana, gunakan cara yang menurut teman-teman mahasiswa semua paling mudah untuk diterapkan.